Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Kita jangan ikut membenci Al-Quran. Marilah lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Orang yang asing dengan Al-Quran, orang yang bodoh dengan Al-Quran lah yang tidak suka dengan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman walam yatub faulaika humuz zalimun. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Asy-Syakirin Tamrin City Tanah Abang yang dimuliakan Allah. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Ujaran kebencian membuat penderitaan tak berkesudahan. Saudara-saudara, Islam mengajarkan kepada kita lemah lembut. Islam mengajarkan kepada kita sopan dan santun, terutama dalam menggunakan lidah. Islam menyuruh kita untuk sangat berhati-hati. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari bahaya lidahnya dan bahaya tangannya. Masya Allah, indahnya Islam. Islam betul rahmatan lil alamin, berusaha menjaga orang lain dari bahaya lidah dan bahaya tangannya. Khusus bahaya lidah, di dalam Al-Hujurat surah yang ke-49 yang tadi kita bacakan ayat 11 dan nanti berlanjut kepada ayat 12, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kalian seenaknya merendahkan kaum yang lain. Jangan saling merendahkan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Kenapa? Boleh jadi kaum yang direndahkan lebih baik daripada kaum yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa'in, jangan pula suatu perempuan merendahkan, mengolok-olok perempuan yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok, perempuan yang direndahkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok, yang merendahkan itu. Itulah sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menghindari takfiri, gampang mengkafirkan orang, sangat gampang menuduh orang. Itu tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berlanjut, berdasarkan ini kaum muslimin Ahlus Sunnah khususnya tidak merendahkan temannya yang lain, tidak gampang memvonis seseorang yang tidak segolongan dengannya, yang tidak separtai dengannya, gampang menuduh anti Pancasilais umpamanya. Ini tidaklah sikap seorang Ahlus Sunnah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah
mencela, jangan pula memanggil dengan panggilan yang buruk. Saudara-saudara, kalau kita mendengar baik secara langsung di dunia nyata maupun secara tidak langsung di dunia maya, ucapan-ucapan yang keluar untuk saudara-saudaranya sudah lewat ambang batas. Ya, seperti yang sering kita dengar, dia memanggil kepada saudara-saudaranya, mencela, memanggil yang buruk seperti kampret, cebong, onta, wahabi, kadal gurun, dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan-panggilan yang buruk yang tidak boleh sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya di ayat 12, sebelum ayat 12 Allah menutup ayatnya, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak kembali, yang tidak bertaubat dari ucapan-ucapannya yang kasar, ucapan-ucapannya yang buruk, yang menyakiti hati saudaranya, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 12 Allah ingatkan pula kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, kembali nidaur rahman, panggilan kasih sayang, dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah kalian menuduh, janganlah kalian berprasangka, apalagi tidak ada dasar yang otentik. Tuduhan-tuduhan yang menyakitkan, seperti masjid sumber teroris misalnya, anak muda good looking, penghafal Al-Quran, awal munculnya radikalisme umpamanya. Ini tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang menyakitkan, yang susah untuk sembuhnya walaupun berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa itu tidak boleh? Inna ba'da dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian dosa besar yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah berburuk sangka kepada saudaranya, atau yang disebut katsiran minadh-dhann tadi. Selanjutnya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Tajassus, ya, tajassus, mencari-cari kesalahan, sebenarnya tidak salah. Oleh karena kebencian dicari-cari kesalahan. Saudara-saudara, kita bisa pastikan tidak ada masjid itu sarang teroris. Karena baik khatib dalam khutbahnya maupun ustadz dalam kajiannya tidak pernah mengajarkan teroris, terutama dalam masjid-masjid Ahlus Sunnah seperti Asy-Syakirin ini. Maka tidak pantaslah dicurigai. Kalau dicurigai berarti mencari-cari kesalahan. Lalu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ini bersaudara. Sebaiknya kita saling menghormati, saling menghargai, bukan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian jijik. Itulah gambaran orang yang menghibah saudaranya, orang yang menggunjing saudaranya, sama dengan membakar bangkai saudaranya sendiri. Apalagi ulama yang kita ghibah, apalagi ulama yang kita gunjingkan, seperti banyak yang beredar, yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah yang anti dengan Ahlus Sunnah, yang mereka seling menggulirkan bola panas Wahabi misalnya. Awal istilah Wahabi adalah daripada Syiah, yang kemudian Ahlus Sunnah terseret-seret ke arah itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab umpamanya, yang dibuli pada hari ini, dakwah beliau murni dakwah aqidah, dakwah tauhid. Kalau itu yang kita ghibah, maka kita memakan bangkainya. Bangkai ulama itu penuh racun, maka akan sesatlah kita, bertambah jauhlah kita dengan kesesatan kalau kita sering menghibah, membuli seorang ulama. Untuk itu kita berhati-hati tentang bahaya lisan ini, saudara-saudara kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala
menutup ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena ketidaktahuan kita terlanjur menghibah, terlanjur menggunjing. Segeralah bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian sedikit gambaran betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa memanage hatinya dengan baik, mengontrol lidahnya dengan benar, maka dia terjerumus kepada ujaran kebencian yang ini tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul, juga tidak dibenarkan dalam undang-undang pemerintah kita. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittabi'u ma askhata wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Saudara-saudara, ujaran kebencian itu yang lebih besar dosanya ketika kita membenci syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi membenci Al-Qur'an sebagai sumber syariat. Ketika mendengar, merinding juga bulu kuduk kita, saudara-saudara, bahwa good looking penghafal Quran itu adalah sumber radikal. Dari situ awal pangkalnya teroris. Subhanallah. Sekali lagi, Al-Quran tidak pernah menganjurkan radikal, mengajarkan teroris. Nah ini, kalau kita kaitkan dengan ilmu akidah, ada namanya nawaqidul Islam, pembatal keislaman, penghancur tauhid, perusak akidah. Satu di antara 10 yang dirumuskan oleh para ulama adalah membenci syariat, membenci Al-Quran. Mari kita simak Muhammad surah yang ke-47 ayat 8 dan 9. Allah berfirman, walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir, celaka untuk mereka dan hancurlah sudah amal-amal mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka telah membenci Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah. Fa ahbata a'malahum, maka hancurlah amal mereka. Saudara-saudara, ketika orang kafir membenci Al-Quran, wajar. Kalau mereka tidak membenci Al-Quran, bukan orang kafir namanya. Tapi sekarang, saudara-saudara, ada yang ngaku muslim, KTP-nya Islam, pemuka agama, tokoh agama, mencela Al-Quran, membenci penghafal Al-Quran. Na'udzubillah. Nah, maka ini tidak wajar, saudara-saudara. Ini malah kurang ajar. Orang kafir membenci Al-Quran wajar, tapi orang Islam membenci Al-Quran kurang ajar. Nah, orang seperti itu lebih celaka lagi. Dan yang lebih mengerikan, saudara-saudara, masih di Muhammad surah yang ke-47 di ayat 27 dan 28. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah. Bagaimana nasibnya nanti para pembenci Al-Quran itu ketika malaikat maut mencabut nyawa mereka?
yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu menggampar wajahnya dan menggampar punggung mereka. Jangan kita seperti itu, saudara-saudara. Makanya jangan latah. Jangan ikut-ikutan ketika orang membenci Al-Quran. Kita jangan ikut membenci Al-Quran. Marilah lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Orang yang asing dengan Al-Quran, orang yang bodoh dengan Al-Quran lah yang tidak suka dengan Al-Quran. Tapi ketika kita mentadabbur Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, ternyata isi Al-Quran itu sangat baik, saudara-saudara. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa supaya jalannya terarah. Saudara-saudara, sudah hampir setengah tahun kita disiksa dengan COVID-19. Kegiatan kita tidak lagi bebas. Ekonomi kita pun terganggu. Seringkali kita menadahkan tangan memohon kepada Allah supaya COVID segera berlalu, corona segera menyingkir. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita, saudara-saudara, sementara kita membenci kalamullah, menghujat kalamullah, Al-Quran? Mustahil doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sepakat tidak mau dengan COVID-19, menjauh dari corona, cintailah kalamullah, cintailah Al-Quran, jangan alergi dengan Al-Quran. Orang kafir yang alergi dengan Al-Quran, kita kaum muslimin jangan ikut-ikutan alergi dengan Al-Quranul Karim. Inilah bahayanya lisan, inilah bahayanya lidah. Kalau sudah sampai kepada ujaran kebencian, kebencian kepada kaum muslimin, kebencian kepada Al-Quran, tunggulah azab Allah yang lebih hebat. Ini baru yang kecil, ini baru yang halus, virus corona, COVID-19. Ada lagi yang lebih besar nanti yang akan diberikan oleh Allah kalau memang kita tidak bersahabat dengan Al-Quran, kalamullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim